Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan mulai pembahasan kita, membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Bulughul Maram. Ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang masalah hukum. Ya, dan bahkan memang meskipun ini kitab hadis, bab-babnya disusun sesuai dengan bab fikih, ya. Jadi kalau kita suka belajar fikih, itu kadang-kadang atau biasanya diawali dari bab toharoh, bersuci, sholat dan seterusnya. Nah, kitab ini juga begitu. Diawali dari bab bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, nanti jual beli dan seterusnya. Begitu ya. Cuma kalau kitab-kitab fikih biasanya langsung menjelaskan ketentuan hukumnya. Ya, kadang tidak disebut hadisnya atau ayatnya. Kalau ini kitab Bulughul Maram hanya menyebutkan hadisnya. Ya, yang tentu saja berdasarkan bimbingan dan petunjuk para ulama, ya, dari hadis-hadis tersebut kita akan dapat mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya. Jadi memang kalau boleh dibilang ada dua pendekatan kita dapat mengenal hukum Islam. Pertama dengan pendekatan fikih, ilmu fikih, yaitu hasil dari kesimpulan para ulama. Ya, kita sudah terima jadinya. Ya. Ibarat kalau kita pengen makan soto, makan sop mie, ya, itu kita udah terima jadi, tinggal makan. Ya, ini caranya sholat, ini caranya wudu, ini caranya puasa. Nah, kalau yang kedua ini belajar hukum Islam dengan mengenal sumbernya atau dalilnya atau landasannya. Ya, jadi boleh dicontohkan kita makan sayur asem tapi dikenalkan sayur asem itu bahannya ini, cara bikinnya ini, dan kemudian kita baru bisa merasakannya. Ya, jadi ada ya, plus minusnya. Ya, kalau belajar hadis seperti ini kita jadi pelan-pelan gitu ya. Kalau belajar fikih kita sudah langsung dapat kesimpulannya. Keduanya baik tentu saja, ya, meskipun biasanya pendekatan yang banyak dilakukan di masyarakat pendekatan belajar fikih, karena memang kita butuh pengetahuan praktis dan langsung dapat kita praktekkan bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat agar kita bisa berwudu dan kita sholat. Ya, kali ini kita akan belajar dari hadis-hadisnya. Ya, sebab insya Allah saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari di sini secara umum sudah pernah belajar ya fikih walau yang sifatnya praktis ya, sholat, puasa dan seterusnya. Nah, kita akan baca atau bahas berdasarkan hadisnya, meskipun tentu saja tidak keluar dari ya, ketentuan pemahaman kesimpulan para ulama ya, karena kita juga tentu bukanlah kelas ulama ya, mujtahid yang bisa menggali satu hukum dari sebuah hadis, tidak. Ya, kita baca hadisnya, nanti juga kita
lihat bagaimana para ulama menyimpulkan hadis ini, ya. Kadang-kadang kita kira begini, nggak taunya ulama menyimpulkannya begitu. Sebab mereka memiliki perangkat dan ilmu yang dapat menyimpulkan satu hukum dari hadis. Kadang-kadang memang ada perbedaan di antara para ulama. Ya, baik. Dahulu ya, saya juga sudah pernah memberikan kajian di sini. Kita baca lewat kitab fikihnya, namanya kitab Matan Takrib ya, atau Matnul Ghaya wa Takrib. Kalau nggak salah kita sudah mulai bab tentang toharoh, bersuci. Ya, karena itu saya langsung saja pembahasan kitab Bulughul Maram ini langsung dari Kitabus Shalah, bab tentang sholat ya. Bersucinya kita lengkapi ya, karena insya Allah masalah tersebut pun saya yakin juga sudah sering kita bahas. Kalau memang ada pertanyaan dan ingin didiskusikan, silahkan. Baik, langsung saja kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam Kitabus Shalah ya, atau bab sholat ya. Dan seperti biasa dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang sholat biasanya diawali dari apa? Diawali dari syurutus sholat, syarat-syarat wajibnya atau syarat-syarat sahnya sholat. Jadi selalu kita katakan kalau syarat itu ada dua, syarat sahnya, syarat wajibnya, dan syarat sahnya. Kalau syarat wajib apa maksudnya? Syarat-syarat yang terdapat pada seseorang sehingga dia diwajibkan, itu syarat wajib namanya. Ya, biasanya patokannya Islam, balik, berakal. Itu syarat wajib umumnya, meskipun ada yang berbeda. Umumnya Islam, balik, berakal, berarti dia sudah wajib. Nanti ditambah kalau misalnya zakat, kalau masalah puasa dia mampu, dia tidak sakit, dia tidak safar gitu ya. Kalau haji dia punya uang, punya bekal gitu. Kalau sholat cukup seorang muslim, dia balik, dia berakal, wajib dia sholat. Walaupun dia sakit, walaupun dia miskin, walaupun ya, dia tidak punya uang ya, tapi dia balik, dia berakal, dia sadar, tidak sedang pingsan, tidak sedang koma ya, tidak sedang gila, wajib dia sholat ya. Itu syarat wajib namanya. Nah, yang kedua adalah syarat sahnya. Oke, dia mau melaksanakan sholat, maka ada syarat sahnya. Sebelum dia sholat, ada perkara-perkara yang harus dia penuhi, yang harus dia penuhi. Ya. Ada 4 syarat yang umumnya disebut para ulama yang harus dia hadirkan kalau dia mau sholat. Apa saja? Yang pertama bersuci, sudah dibahas ya pada bab-bab awal. Harus suci dari hadas, dari najis. Ya, kalau hadas kecil dia harus berwudu, kalau hadas besar dia harus mandi junub. Yang kedua, masuk waktu. Nah, ini yang akan kita bahas hadis-hadisnya. Salat harus berada atau dilakukan pada waktu yang ditentukan. Tidak boleh lebih cepat, tidak boleh sudah keluar waktu. Ya. Ayatnya sudah jelas, sering kita baca, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat diwajibkan bagi orang beriman ya dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi gak bisa orang mau-maunya dia, saya mau sholat kapan aja terserah. Tidak, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian menutup aurat, dan kemudian lagi menghadap kiblat. Nah, nanti hadis-hadisnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ya. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah disebut dengan babul mawaqit.
Ya, babul mawaqit. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat itu ketetapan waktu. Kalau dalam ibadah haji, miqat itu tempat mulai ihram. Ya, kalau miqat dalam masalah sholat maksudnya waktu-waktu sholat. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, waktu zuhri, kata beliau, waktu zuhur kapan? Idza zalatis syamsu. Ya. Kalau dulu Rasulullah ngajarin waktu-waktu sholat itu ya nggak seperti sekarang, ya. Karena pada saat itu belum dikenal jam tangan atau jam dinding, jam 1, jam 2, jam 3, tidak ada. Jadi mereka umumnya langsung dengan fenomena alam. Begitu ya. Ya. Nah, kemudian baru pada zaman sekarang dikaji, dipelajari, oh ketika terjadi seperti ini, jamnya seperti ini. Sehingga sekarang memang kita lebih berpatokan pada ketentuan waktu yang sudah ditetapkan jamnya. Ya tetap saja kita juga butuh mengetahui asalnya agar boleh jadi suatu saat kita nggak punya jam, kita ada di satu tempat yang kosong, tidak ada jam tangan, jam dinding, tidak ada HP. Bagaimana menetapkan waktu sholat? Nah, bisa kita pahami berdasarkan ketentuan asal yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Kata beliau, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Ya, waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Apa tergelincir maksudnya? Jadi ada posisi matahari persis di atas kita. Itu belum masuk waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur kapan? Kalau sudah tergelincir sedikit. Ya. Nanti ditandai sudah ada sedikit bayangan. Ya. Itu kalau di beberapa daerah dulu ya, saya masih kuliah ya. Masih kuliah atau bahkan pesantren. Itu di beberapa daerah di desa di Jawa Timur waktu itu saya lihat di beberapa masjid ada tiang sedikit di depan masjid. Ya, ketika saya tanya itu untuk apa? Oh, ini untuk mengetahui waktu, khususnya waktu zuhur. Kalau ada bayangan sedikit, ya itu berarti matahari udah bergeser. Berarti masuk waktu zuhur. Kalau matahari persis di atas, itu belum masuk waktu zuhur. Bahkan dia masuk waktu larangan sholat. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan termasuk waktu yang dilarang sholat kalau matahari persis di atas kita. Baik, kemudian sampai kapan? Wa kana dhillur rajuli kafulihi. Sampai kapan waktu zuhur? Apabila ya bayangan seseorang itu sama seperti tingginya. Kita tingginya berapa? 1,5 meter. Bayangannya 1,5 meter berarti habis waktu zuhur. Ya, jadi begitu cara penentuannya dulu. Ya sekarang memang sudah dikonversi ke waktu jam yang kita kenal. Malam yahdur waktul asri. Selama belum masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur dan waktu asar ini nyambung. Waktu zuhur habis, masuk waktu asar. Atau dengan kata lain, waktu asar mulainya kapan? Kalau bayangan seseorang sama dengan panjangnya atau tingginya. Atau katakanlah tombak kita tegakkan, tombaknya ada 2 meter, bayangannya 2 meter. Berarti habis waktu zuhur. Masuk waktu asar. Lalu, waktu asar sampai kapan? Nah, ini yang menarik. Waktul asri malam tasfarros syamsu. Waktu asar itu sampai atau selama matahari belum menguning, belum kuning. Ya kita kan kalau sore lihat tuh ya, matahari bisa kita lihat. Kalau siang kan nggak bisa. Kalau kita lihat silau. Kalau sore matahari sudah kuning, padahal belum tenggelam. Itu kata Rasulullah sudah habis waktu asar.
sudah habis. Jadi ketika matahari sudah kuning, itu kisarannya berapa lama tuh? Matahari kuning itu kisarannya berapa lama? Seperempat setengah jam sebelum maghrib. Seperempat setengah jam sebelum maghrib. Meskipun nanti ada hadis juga. Nah inilah kayak gini kita nggak mungkin bisa menyimpulkan, bingung juga nanti. Ada hadis juga yang menyebutkan bahwa waktu asar itu sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Dari sini, dari segi fikih, para ulama menyebutkan beberapa waktu sholat akhirnya itu ada dua macam. Ada waktu ikhtiyari, al-waktul ikhtiyari, ada al-waktul ittirari. Waktu ikhtiyari itu apa? Waktu kalau kita luang, senggang, sadar, maka nggak boleh melewati waktu ikhtiyari tersebut. Jadi kalau kita masuk waktu asar, sebenarnya kita bisa melaksanakan segera. Cuma kita tunda, matahari sudah kuning, habis waktu sholat asar. Itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai beranggapan kan matahari belum terbenam. Para ulama mengatakan kalau menunggu sampai terbenam namanya waktul ittirari. Waktu orang udah mepet. Biasanya misalnya apa? Dia sibuk banget sampai lupa. Oh, tinggal setengah jam lagi asar. Karena tadi dia lupa, itu masih waktunya. Bagi dia itu masih waktunya. Tadi sibuk banget begitu ya. Sampai sulit sekali nyari waktu buat sholat. Senggangnya kapan? Kira-kira setengah atau seperempat sebelum maghrib. Itu waktu ittirari, boleh bagi dia. Tapi kalau orangnya tenang, santai, gampang, bisa dia sholat segera, nggak boleh ditunda sebelum matahari, atau nggak boleh ditunda sampai matahari menguning. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi ada waktu. Nanti juga ada waktu sholat isya juga begitu. Baik, kemudian wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaqu. Waktu sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib ini uniknya tidak disebut awalnya, tapi disebut akhirnya. Ya, nanti juga ada petunjuk bahwa sholat maghrib sejak matahari terbenam. Di sini disebutkan waktu sholat maghrib selama asyafaq. Asyafaq itu apa? Mega merah. Syafaq mega merah belum hilang. Kalau masih ada mega merah, berarti masih ada waktu maghrib. Nah, ini kita kan memang udah jarang nih perhatiin antariksa, perhatiin langit. Apalagi sekarang banyak bangunan, banyak apa, jarang kita lihat langit. Padahal kalau kita perhatikan sore-sore kalau suasana cerah, langit terbuka, itu bisa kelihatan. Biasanya tuh kalau kita yang gampang itu kalau lagi perjalanan luar kota, itu kan biasanya kosong gitu ya, lewat tol lah gitu ya. Itu biasanya kalau sore kelihatan tuh mega merah, mega merahnya. Nah, masih ada mega merah, masih waktu maghrib. Ini pun sebenarnya ada dua pendapat waktu maghrib ini. Memang kalau jumhur ulama dari sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah. Kisaran waktunya sekarang sejaman ya, sebagaimana yang kita lihat di jadwal ya, di jadwal kisaran sejam. Tapi ada pendapat, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i memang kaul qadim ya kalau tidak salah, cukup kuat ya. Apa pendapatnya? Pendapatnya kalau waktu maghrib itu seukuran azan, seseorang azan, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia sholat maghrib, zikir, sholat sunnah lagi, habis waktu maghrib. Jadi lebih cepat. Itu kisaran cuma 1/4 jam. Kira-kira kalau kita azan, sholat sunnah, sholat maghrib, zikir, sholat sunnah lagi, habis berapa lama itu kira-kira? Kayaknya nggak sampai setengah jam ya, 1/4 jam. Itu ada pendapat seperti itu. Meskipun umumnya para ulama waktu maghrib
sampai hilangnya mega merah. Ya, maksudnya adalah nanti juga ada hadisnya bahwa sholat maghrib ini jangan sampai ditunda-tunda. Ya, kalau sudah masuk waktunya jangan nanti sebentar lagi, tidak, sesegera mungkin. Ini biasanya dialami kita kapan? Kalau lagi di perjalanan, ya, lagi di perjalanan sore, aduh macet, ya, macet masuk waktu maghrib. Sebenarnya dia bisa mampir, oh ada masjid Nurul Hidayah, mampirlah gitu ya, maghrib, itu bagus. Tapi kalau kita bilang apa, ntar aja deh di rumah, tanggung nih 1/4 jam lagi, setengah jam lagi, ya, itu agak beresiko, ya, sebab bisa jadi macetnya lama. Maka sedapat mungkin kita berhenti, kita sholat maghrib dulu, ya. Kalau naik kereta kan gampang tuh ya, keluar aja dulu, masuk stasiun, sholat, naik lagi, kan nggak perlu bayar, ya, masjidnya ada di stasiun, ya. Maka hendaknya itu diingatkan. Kemudian wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Nah ini juga yang unik nih, ini hadis Rasulullah. Waktu sholat isya kata Rasulullah ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam yang paling tengah, ya, sampai setengah malam ya, yang paling tengah. Jadi waktu sholat isya. Nah ini lagi-lagi disebut dengan waktu ikhtiari. Biasanya kita orang sudah umum waktu isya sampai kapan? Sampai subuh, begitu ya. Akibatnya apa? Ada yang kemudian tidur dulu, ntar bangun sholat isyanya jam 2, jam 3. Itu nggak boleh sebenarnya, ya. Kalau dia mudah, tidak ada masalah, tidak lupa, tidak ketiduran, dia nggak boleh sholat melewati waktu ikhtiarinya. Sholat isya, waktu ikhtiarinya kapan? Sampai tengah malam, waktu ikhtiarinya. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Hambali, waktunya sampai thuluthul lailil awal. Jadi malam di pagi 3, ya. Bahkan ada sepertiga malam terakhir kan, ada malam dibagi 3. Nah, sulus sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Jadi kalau misalnya malam ini sekarang maghrib jam berapa? Ya kita bilang jam 6 lah ya, jam 6 sampai jam 6 atau jam 6 sampai jam 5, berarti sekitar 11 jam. Iya 11 jam ya. Itu dibagi 3. Kira-kira berapa? 3 jam, ya, 3 jam, 3 jam setengah, ya. Itu kalau pakai pendapat sepertiga malam pertama, kisaran jam 9 udah habis itu waktu isya. Kalau pakai yang pendapat yang ini setengah malam, maka malam dibagi 2. Sekarang nih malam sekitar, patokan malam dari maghrib sampai subuh. Ya, subuh sekarang sekitar berapa? Jam 4:30. Maghrib jam, katakan jam 6 begitu ya. Itu kurang lebih 11 jam lebih gitu ya. Atau enggak 11 jam ya. Ya. Kalau mau dibagi 2, kisaran 5 jam. Ya, jadi dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. 11 jam 12 habis tuh waktu sholat isya. Maka jangan ditunda waktu sholat isya sampai lewat tengah malam. Meskipun yang unik nih sholat isya, ada memang sunnah kalau sholat isya itu sebaiknya diakhirkan, ditunda, ya. Ada pendapat begitu, ya. Cuma ditundanya bukan sampai jam 2, jam 3 dini hari. Ditundanya tadi sebelum habisnya waktu ikhtiari tadi. Kemudian wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri, waktu sholat subuh sejak terbit fajar. Terbit fajar ya, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari justru akhir waktu fajar, malam tatlu'is syamsu, ya, selama matahari belum terbit. Jadi waktu subuh dari sejak terbit fajar sampai matahari terbit, ya, kisaran sejam setengah sekarang ya waktunya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, walahu min hadithi Buraidah fil asri.
Ya, dan Imam Muslim juga punya hadis dari Buraidah. Kalau ini kan dari Abdullah bin Amr tentang sholat asar. Kata beliau apa? Wasyamsu baydha'u naqiyah. Matahari masih putih bersih. Ya, masih putih bersih. Maksudnya masuk waktu asar, matahari masih putih bersih. Wa min hadits Abi Musa, dan juga ada riwayat dari hadis Abu Musa, wasyamsu murtafi'ah. Matahari masih tinggi. Ya, jadi masuk waktu asar matahari masih tinggi. Cuma tadi kalau sudah menguning, ya habis waktu ikhtiarinya. Jadi ingat ya bahwa waktu sholat sebenarnya ada beberapa waktu sholat, ada akhirnya, ada yang ikhtiari, ada yang ikhtirari. Kalau lapang jangan ditunda dari waktu ikhtiarinya. Jadi kalau asar waktu ikhtiarinya sampai matahari kuning, kalau isya waktu ikhtiarinya sampai tengah malam, sekitar jam 11 dan jam 12. Baik. Kita lanjutkan lagi terkait masih dengan waktu, ya. Wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau berkata, ya. Ini hadisnya panjang. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak kita baca hadisnya. Baik, kalau enggak ada kita baca hadisnya. Wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asr. Nah, ini sekarang prakteknya. Tadi Rasulullah kasih tahu waktunya. Rasulullah SAW salat asar. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahli fi aqsal Madinah. Kemudian selesai salat asar, ada di antara kami pulang ke tempatnya di pinggir kota. Wasyamsu hayya. Sementara matahari masih, ya, apa tuh ya kalau bahasa kita, masih peter, ya, masih putih, ya, masih bersinar terang, ya. Wa kana yastahibbu. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat asar hendaknya dilakukan ketika matahari masih terang, ya. Jangan sudah redup, sudah menguning baru sholat asar, ya. Agar dilakukan segera. Baik. Wakana, nah ini yang tadi kita katakan, yastahibbu an yuakhira minal isya. Beliau itu Rasulullah senang, ya, mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Ya, ini yang kalau di kita sekarang kurang, ya. Umumnya tidak dipakai, ya. Karena ya entah gimana ya, mungkin karena masjid kalau ntar sholat isyanya jam 9 repot juga, bisa-bisa nggak ada yang sholat. Kalau masa Rasulullah sholatnya ditunda agak malaman dikit, jadi azan isya katakan jam 7, sholatnya nggak langsung jam 7 gitu, jam 9-an. Ini mungkin bagus buat ibu-ibu yang tidak ada tuntutan untuk sholat berjamaah. Atau di satu komunitas pesantren misalnya, karena dari maghrib ada pengajian, ya udah kalau gitu kita sepakat sholat isyanya jam 9, juga apa-apa, ya, malah bagus karena Rasulullah mengakhirkan sholat isya. Tapi yang harus kita pahami, apa tujuannya, nah ini juga spiritnya yang bisa kita ambil. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya dan ngobrol sesudahnya. Jadi yang beliau inginkan dengan mengakhirkan sholat isya adalah agar aktivitas hari itu diakhiri dengan sholat. Sebagaimana kita mengawali aktivitas di pagi hari dengan sholat. Ya, ini semangatnya yang harus kita ambil. Ya, makanya sebelum sholat isya jangan tidur. Ya, kadang-kadang kita suka mungkin capek apa gitu kan, tidur dulu nah itu gak bagus. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kadang-kadang bablas sampai subuh, begitu ya.
Dan habis sholat isya jangan ngobrol. Nah, ini repot kalau kita zaman sekarang, ya. Kadang banyak acara justru habis sholat isya gitu ya. Maka ini budaya bagus sebenarnya, ya. Yang kadang-kadang kita semakin kesini, apalagi di kota, ya, orang terbiasa begadang atau apa begitu. Ya, sebenarnya Islam ngajarin tidurnya buru-buru, dan itu tradisi atau budaya yang bagus ya. Banyak ahli kesehatan, apalah ya, termasuk perkara-perkara sosial, bagusnya malam memang tidak banyak aktivitas. Ya, tidak banyak aktivitas. Wa ja'alna al-laila libasa, ya. Wa ja'alna an-nauma subata. Kami jadikan malam itu seperti pakaian, ya. Maksudnya bukan tempat untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sulit diakhirkan, misalnya kalau kita pengen melaksanakan sunnah, mengakhirkan sholat isya, tapi kita nggak dapat jamaah sholat isya, karena sholat isya di masjid kita jamaahnya di awal waktu. Mana yang diutamakan? Ya diutamakan berjamaah, karena sunnah berjamaah itu sangat kuat. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Hambali wajib. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i sunnah, tapi sangat ditekankan, bukan sekedar sunnah. Begitu ya. Penekanan sholat berjamaah lebih kuat daripada sunnah mengakhirkan isya. Kalau bisa digabungkan, bagus. Ya, kita gabungkan, akhirkan sholat isya, kita berjamaah sama-sama, nah, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, dahulukan sholat berjamaahnya. Kemudian wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'riful rajulu jalisahu. Dan beliau selesai melakukan sholat subuh. Ya, ini mungkin kita juga patut juga nih melihat ya. Beliau selesai melakukan sholat subuh hina ya'rifur rajulu jalisahu. Ketika seseorang sudah bisa mengenali orang di sampingnya. Kalau kita sekarang mungkin memahami hadis ini agak sulit. Emangnya nggak bisa kenalin? Karena kita kan lampu jelas di mana-mana, jelas mesinnya terang. Zaman dulu mana ada lampu, paling juga mungkin pelita atau apa, begitu ya. Mungkin pernah kita camping gitu kan? Kita camping, kita sholat berjamaah kan? Nggak ada lampu, nggak ada apa. Ya. Kita salam, assalamualaikum kiri kanan, kenal nggak teman di samping? Masih gelap, nggak kenal. Nah, di sini di hadis ini Rasulullah bilang atau diriwayatkan oleh Abu Barzah, Rasulullah selesai sholat subuh, seseorang sudah mengenali teman di sampingnya. Apa maknanya? Apa maknanya? Sudah agak siang, sudah matahari, sinarnya sudah kelihatan. Mataharinya belum terbit, ya, tapi sinarnya sudah terbit. Paham? Kalau kita lihat sebelum habis waktu subuh, sebelum matahari terbit, itu biasanya udah ada siang gitu ya, sekitar setengah jam ya sebelum matahari terbit, biasa udah agak siang. Apa itu maknanya, pemahamannya? Ada dua pemahamannya. Kalau yang umumnya dipahami, menunjukkan bahwa Rasulullah sholat subuhnya lama. Di sini dijelaskan, wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Beliau kalau sholat subuh bacaan suratnya antara yang 60 ayat sampai 100 ayat. Surat apa tuh? Kira-kira surat apa kalau dari 60 sampai 100? Yasin nggak sampai 60. Ya. Surat-surat yang di tengah, surat Ibrahim, surat Yusuf, Yunus, gitu. Itu atau ketengahan dikit ya surat Al-Mu'minun. Ya. Panjang bacaannya berarti, ya, panjang bacaannya sampai ketika selesai sholat sinar matahari sudah muncul. Ada juga yang mengartikan, dan ini pendapat yang sedikit ya, cuma di beberapa negara dipraktikkan. Saya nggak pernah ke Turki, tapi beberapa teman cerita, ya, di sana sholat subuh, azan subuh, lalu teman datang buru-buru ke masjid kan. Biasa kalau di kita kan gitu, azan segera ke masjid. Di sana ternyata tidak, sampai di masjid nggak ada orang sama sekali. Rupanya di sana sholatnya memang ditunda sampai akhir, menjelang akhir subuh.
sehingga sholat subuhnya udah agak siang, tapi belum sampai habis waktu subuh. Tapi pendapat yang benar atau wallahu alam yang lebih kuat adalah maknanya sholat subuhnya bacaannya panjang, panjang. Ya, cuma memang tentu dilihat juga imam, ya, jangan mentang-mentang baca hadis ini besok baca surat Ibrahim, ya, kasihan juga jamaah nanti. Ya di sini memang harus melihat situasi dan kondisi. Tapi juga kita harus paham, ya, bahwa sholat subuh itu memang bacaannya mesti lebih panjang dari sholat maghrib, dari sholat isya, gitu ya. Ya, jangan sampai ngedumel jadi makmum. Ini kok imam sholat subuh bacanya panjang, baca surat tabarok lagi. Ya itu malah masih sedikit, ya, masih sedikit, ya. Atau surat An-Naba, ya. Pengennya sholat subuh bacanya terbaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu sholat maghrib, ya. Sholat subuh memang sunnahnya bacanya panjang. Muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadis Jabir, ada juga riwayat dari hadis Jabir, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Adapun salat isya, Rasulullah kadang-kadang menyegerakannya, kadang-kadang mengakhirkannya. Jadi nggak selalu tadi Rasulullah mengakhirkan, cuma beliau senang kalau diakhirkan, tapi kadang-kadang beliau segerakan. Nah, sebabnya apa? Idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Jadi memang Rasulullah melihat kalau jamaah sudah kumpul, beliau segerakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau dia lihat jamaah belum banyak yang kumpul, dia tunda. Wasubhu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adapun salat subuh, ya, adapun salat subuh Rasul lakukan saat malam, saat masih ada gelap, ya. Ghalas itu dikatakan zulmatu akhiril lail, gelapnya akhir malam, ya. Jadi sudah ada sedikit aja, sedikit cahaya subuh. Ya, memang kadang-kadang kalau kita subuh gitu kan, gelapnya nggak gelap banget, ya. Jadi masih gelap tapi ya, sudah sedikit ada cahaya subuh. Maka memang bagus, ya. Ya, ini memang kadang-kadang di beberapa masjid, ya, di beberapa masjid, benar-benar di sini enggak, ya. Di beberapa masjid kita bangun wudu lagi azan, kita berangkat ke masjid udah rakaat pertama, gitu. Artinya azan, sholat langsung qomat. Itu terlalu cepat sebenarnya memang. Bagusnya sholat subuh itu agak ditunda sedikit, ya, karena memang biasanya orang dari bangun, apalagi orang tua gitu kan, nggak bisa langsung bangun, ya duduk dulu, jalan pelan-pelan, dia berwudu, jalan ke masjid pelan, ya. Bagusnya wallahu alam, kalau saya pernah di Saudi itu ada masjid iqomahnya dari azan sampai iqomah sampai 20 menit. Itu kalau kita duduk bisa sampai 1 juz baca Quran, ya. Ya nggak apa, mungkin 20 menit. Kalau di sini berapa? 15, 17. Ya, cukup bagus 17. Cukup bagus. Ya. Yang datang lebih dulu pun bisa sholat 2 rakaat, bisa banyak berdoa, bisa banyak tilawah, bagus. Ya. Nunggu sholat, sebagaimana kita katakan kemarin, nunggu sholat itu sama nilainya dengan orang sedang sholat. Jadi memang bagusnya masjid itu jangan terlalu, khususnya sholat subuh, ya. Kalau sholat maghrib oke, dia segera. Kalau sholat subuh bagusnya dikasih space waktu yang agak lebih lama antara azan dan iqamah. Nah, Rasulullah sholat subuhnya kapan? Ketika malam atau gelapnya malam sudah ada sedikit terang-terang subuhnya, sedikit saja, ya, bukan di akhir banget. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim min hadis Abi Musa, ya, dari hadis Abu Musa, fa'aqamal fajra, diriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh, ya. Jadi kalau dalam hadis ada disebut rakaatayil fajr atau rakaata al fajr, 2 rakaat fajar. Kalau dibilang 2 rakaat fajar itu maksudnya qobliyah subuh. Kalau dibilang sholatul fajri itu sholat subuh.
Nah itu kadang-kadang ada orang suka ketuker-tuker. Ya, kadang-kadang ada yang menganggap sholat fajar itu maksudnya sholat qobliyah subuh. Bukan. Sholat fajar maksudnya sholat subuh. Kalau yang qobliyah subuh namanya rok'ata al-fajr. Kalau dalam hadis ya, 2 rakaat sholat fajar. Itu maksudnya adalah sholat qobliyah subuh. Nanti ada beberapa petunjuknya. Faqamal fajr, beliau sholat subuh hinan syaqqal fajru. Ya, hinan syaqqal fajru. Ketika fajar merekah, ya, ketika fajar merekah, wan nasu, dan orang-orang la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha, nyaris tidak bisa mengenali satu sama lain karena masih gelap. Saat itu belum ada listrik. Ya, kalaupun ada mungkin lampu kecil. Ya, ini kalau kita perhatikan dengan hadis tadi, dengan hadis sebelumnya, Rasulullah sholat subuh ketika atau selesai sholat subuh ketika seseorang sudah mengenali temannya. Sementara di sini dikatakan Rasulullah sholat subuh sementara jamaah satu sama lain nyaris tidak saling mengenali. Nah dari sinilah para ulama menyimpulkan menggabungkan. Apa menggabungkannya? Maknanya adalah Rasulullah mulai sholat subuh ketika gelapnya masih kuat. Karena sholat subuhnya lama, ketika salam terang sudah mulai ada, sehingga dia bisa kenali, oh si fulan, oh di kanan saya si fulan, di kiri saya si fulan. Maka dengan begitu menunjukkan bahwa sholat subuh dilakukan ya lebih lama dari sholat lainnya. Kemudian udah isya ya? Belum. Satu lagi kita baca ya. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusallil maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nabrihi muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu dia berkata, kunna nusalli, dahulu kami salat maghrib, nusallil maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, lalu kami selesai dari sholat maghrib, wa innahu la yubsiru, dan dia masih bisa melihat mawaqi'an nabrihi, masih bisa melihat apa? Tempat panahnya, ya, masih bisa melihat apa namanya? Panahnya, tempat panahnya. Artinya sholat maghrib segera dilakukan. Kalau tadi kan kayak sholat isya, sholat subuh seperti ada ditunda sedikit, ya. Tapi kalau sholat maghrib segera dilakukan. Seukuran kalau dia selesai sholat maghrib itu masih agak terang, masih gelapnya masih belum gelap banget, masih belum gelap banget. Yang digambarkan saat itu sahabat masih bisa melihat anak panahnya. Ya. Nah ini disimpulkannya apa? Sholat maghrib hendaknya dilakukan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Demikian para sekalian, hadis-hadis yang kita baca, ya. Masih ada lagi hadis-hadis lain, insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.